Shalom, murid segala bangsa. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan oleh karena kita dapat kembali berkumpul pada saat ini untuk kembali mempelajari seri pelajaran Alkitab mingguan triwulan kedua tahun 2025. Kita telah memasuki minggu yang ke-9 dengan judul Dalam Mazmur bagian yang kedua. Baik saudara-saudara, sebelum kita memulai pelajaran pada saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas kebaikan Tuhan kepada kami. Pada saat ini kami boleh kembali duduk di dekat kaki-Mu untuk kembali mempelajari firman Tuhan, mendengarkan Engkau berbicara, bersabda kepada kami. Biarlah Engkau menyertai kami, dan biarlah Roh Kudus memberikan pengertian, menuntun kami, membimbing kami di dalam pelajaran pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya pelajaran ini ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara, kita akan membahas judul firman Tuhan pada saat ini adalah Dalam Mazmur bagian yang kedua. Baik, untuk saat ini kita dianjurkan untuk mempelajari atau membaca dari Mazmur 46, kemudian Mazmur Yeremia 4 ayat 23-26, Mazmur 47 ayat 1-5, 1 Tesalonika 4 ayat 13-17, dan Mazmur 75 serta Wahyu 14 ayat 6-12. Dari sinilah nanti semua pelajaran kita akan dikupas atau dibahas pada saat ini. Baik, pada saat ini ayat hafalan tertulis di dalam Mazmur 67 ayat 4-5 yang berbunyi demikian. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Selah. Kemudian di sini di bagian pendahuluan dikatakan, ketika memikirkan peristiwa-peristiwa akhir, kita cenderung berfokus pada binatang-binatang dan kuasa-kuasa di kitab Wahyu. Dan tentu saja mereka memiliki peran besar, peran penting juga. Jika tidak, Tuhan tidak akan memasukkannya ke dalam Alkitab agar kita dapat memahaminya sesuai dengan Wahyu 1 ayat 3. Namun, nubuatan juga membahas masalah-masalah kunci yang terkait dengan dosa dan penderitaan, penghakiman, pertempuran antara yang baik dan yang jahat, sifat keadilan dan ketidakadilan, penganiayaan, dan banyak lagi. Mazmur juga membahas masalah ini secara mendalam, mengeksplorasi hampir setiap kemungkinan emosi manusia, mulai dari kesedihan yang kelam, hingga kegembiraan yang tak terkendali. Kita melihat Israel bersiap untuk berperang melawan kekuatan kegelapan. Kita membaca tentang individu-individu yang bergumul dengan pertanyaan, mengapa Tuhan tidak menangani kejahatan secara lebih langsung dan segera? Sebuah pertanyaan yang tanpa ragu kita semua telah tanyakan. Kita diarahkan ke bait suci untuk mendapatkan jawaban dan juga seruan berulang kali untuk status Tuhan sebagai pencipta. Bukankah ini adalah masalah dan pertanyaan yang kita dalam konteks kita sekarang ini juga sementara digeluti? Tentu saja, itulah sebabnya kita akan terus membuka Mazmur untuk mempelajari lebih lanjut tentang kebenaran penting ini. Jadi saudara-saudara, di sini kita dapat lihat bahwa kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu. Ya, untuk bersyukur ini kira-kira apa yang harus kita dan mengapa kita bersyukur? Ya, ini saya highlight warna hijau ya, bersyukur, kemudian bersukacita, bersorak-sorai, kemudian sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku bangsa di atas bumi. Baik, untuk keterangan atau tambahan materi dari bagian pendahuluan dari pelajaran kita, saya rindu untuk kita boleh masuk ke dalam sebuah kutipan. Ya, di sini. Karunia Allah adalah hidup kekal. Tuhan menghendaki agar semua orang yang menerima anugerah-Nya percaya sepenuhnya kepadanya. Ya, ini akan saya lanjut. Kita diarahkan untuk membuka referensi dari Angkatlah Dia atau Lift Him Up, halaman 343, paragraf 3. Ya, saya buka di sini. Saya lanjut. Anugerah Allah adalah hidup kekal.
Tuhan menghendaki agar semua orang yang menerima anugerahnya percaya sepenuhnya kepadanya. Dia memanggil kita untuk memiliki iman yang murni dan sederhana. Percaya kepadanya tanpa mempertanyakan balasan apa yang akan kita terima. Kita harus bekerja dengan sepenuh hati di dalam pelayanannya. Menunjukkan bahwa kita memiliki keyakinan yang sempurna bahwa dia akan menghakimi dengan adil. Ya, tadi di pelajaran kita di ayat hafalan atau ayat intinya ada kata menghakimi dengan adil. Ya, kemudian kita harus ingat bahwa setiap perbuatan yang telah kita lakukan atau seluruh rangkaian kehidupan kita akan apa? Kita akan dihakimi. Dalam kisah tentang adegan penghakiman, ketika pahala diberikan kepada orang benar dan hukuman dijatuhkan kepada orang fasik. Ya, jadi akan ada pahala kepada orang benar dan hukuman dijatuhkan kepada orang fasik. Orang benar dilukiskan bertanya-tanya, apa yang telah mereka perbuat sehingga mereka harus menerima upah atau ganjaran seperti itu. Tetapi mereka memiliki iman yang teguh kepada Kristus. Mereka dijiwai oleh rohnya. Dan tanpa usaha yang disadari, mereka melakukan bagi Kristus. Nah, perlu kita garis atau kita highlight di sini ya, atau ditandain ya. Mereka ini melakukan kehidupannya itu atau usaha yang dilakukan itu mereka tanpa disadari katanya. Tanpa perbuatan mereka itu tanpa usaha yang disadari, mereka lakukan bagi Kristus di dalam diri orang-orang kudusnya. Artinya mereka tidak punya tujuan tertentu yang mereka memang sengaja buat untuk suatu tujuan tertentu yang di dalam perbuatan mereka lakukan. Tetapi dikatakan di sini pelayanan-pelayanan yang mendatangkan upah yang pasti. Tetapi motif mereka dalam bekerja bukanlah untuk menerima upah. Tetapi mereka menganggapnya sebagai kehormatan yang tertinggi untuk diizinkan bekerja sebagaimana Kristus bekerja. Apa yang mereka lakukan adalah karena kasih kepada Kristus dan kepada sesama mereka. Dan dia telah mengidentifikasikan dirinya dengan manusia yang menderita, mengesahkan tindakan-tindakan belas kasihan dan kasih itu seolah-olah dilakukan untuk dirinya sendiri. Jadi orang-orang benar ini, kalau kita melihat dari kutipan ini, mereka melakukan perbuatannya, ya karena memang kehidupan mereka ya alami seperti itu. Bukan maksudnya berbuat karena ada motif tertentu yang mereka lakukan. Artinya mereka berbuat tanpa disadari bahwa perbuatan mereka adalah apa? Perbuatan Kristus. Nah, ini yang saya mau bagikan sehubungan dengan ayat inti atau ayat hafalan tadi. Kemudian ada saya kutipan berikutnya. Di sini adalah mengenai memuji, bersyukur. Ya tadi di dalam ayat inti atau ayat hafalannya ada ungkapan seperti itu. Mari kita lihat. Biarlah bangsa-bangsa memuji Engkau ya Allah. Biarlah semua orang memuji Engkau. Sesuai dengan ayat hafalan tadi di dalam pelajaran kita ya. Nah ini dia. Ya. Bersyukur kepadamu, bersukacita dan bersorak-sorai. Ya, saya mengambil referensi untuk pelajaran ayat inti kita dalam pelajaran ini. Saya akan buka kembali. Sebagai orang Kristen dikatakan di sini, kita seharusnya memuji Allah lebih dari yang kita lakukan. Kita harus membawa lebih banyak kecerahan kasih-Nya ke dalam hidup kita. Ketika dengan iman kita memandang Yesus, sukacita dan damai sejahteranya tercermin dari wajah-wajah kita. Nah, jadi dikatakan dalam firman Tuhan, ketika dengan iman kita memandang kepada Yesus, sukacita dan damai sejahtera tercermin dari wajah-wajah kita. Ya. Betapa kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menghubungkan diri kita dengan Allah, sehingga wajah kita dapat memantulkan sinar matahari dari kasih-Nya. Ketika jiwa kita sendiri dihidupkan oleh Roh Kudus, kita akan memberikan pengaruh yang menggembirakan kepada orang lain yang belum mengenal sukacita kehadiran Kristus. Kemudian, Tuhan tidak berkenan melihat umat-Nya menjadi sekelompok orang yang berkabung. Dia ingin mereka bertobat dari dosa-dosa mereka, sehingga mereka dapat menikmati kemerdekaan anak-anak Allah. Kemudian mereka akan dipenuhi dengan puji-pujian kepada Allah dan menjadi berkat bagi orang lain. Jadi dari kutipan ini kita dapat melihat kenapa kita harus bersyukur. Kenapa kita harus memuji Tuhan. Ya. Karena kasih karunia atau kasih-Nya Tuhan yang telah diberikan kepada kita, dan oleh karena apa? Dan oleh karena kita telah diberikan kemerdekaan dari apa? Dari dosa. Kita tahu bahwa ketika kita berdosa, maka ketika kita bertobat, maka dosa-dosa kita akan diampuni,
dan kita dapat menikmati kemerdekaan anak-anak Allah, kemudian katanya kita akan dipenuhi dengan puji-pujian kepada Allah, dan karena kasih karunia keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita, kita bersyukur, dan kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Yaitu bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain? Yaitu dengan menceritakan atau menyaksikan kepada mereka bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kita tidak perlu sedih, tetapi kita harus bersyukur dan bersukacita karena adanya keselamatan yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Maka dengan demikian, kita dapat memenuhi ayat inti yang diberikan kepada kita. Sehingga kita dapat memahami kenapa bangsa-bangsa ini harus bersyukur kepadamu, ya Allah. Ya. Kenapa bangsa-bangsa ini harus bersyukur dan bersukacita dan bersorak-sorai? Karena apa? Ya karena keselamatan yang telah diberikan kepada bangsa di dunia ini boleh menjadi bagian dari kita, dan kematian kekal itu boleh tidak menjadi bagian dari kita. Karena apa? Karena Tuhan telah memberikan keselamatan yang berasal dari kematian Yesus yang telah Dia korbankan nyawanya untuk mati di kayu salib sebagai ganti kematian dari kita. Itulah sebabnya ketika kita bersyukur dan ketika kita dapat melihat bagaimana keselamatan itu telah diberikan kepada kita, maka Tuhan sesuai dengan kutipan tadi, ya, Dia ingin kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan ketika kita tidak menjadi berkat bagi orang lain, artinya kita tidak memberitakan kabar baik itu kepada orang lain, maka sesuai dengan ayat ini, kita akan apa? Kita akan dihakimi dengan adil oleh Tuhan. Dan Tuhan akan menuntun kita untuk menuju kepada keselamatan itu. Baik, kemudian di sini ada poin kita diarahkan ke bait suci. Ya, kenapa kita diarahkan ke bait suci? Ya, ini sangat penting bagi kita supaya kita dapat memahami konteks pelajaran kita, mengapa kita mempelajari kitab Mazmur, dan mengapa kitab Mazmur ini sesuai dengan pelajaran minggu lalu, pelajaran sebelumnya di pelajaran ke-8, ya, ketika kita mempelajari kitab Mazmur, dikatakan kita dapat melihat kitab Wahyu lebih apa? Lebih hidup. Dan di sini ada kalimat kita diarahkan ke bait suci untuk mendapatkan jawaban. Ya, mari kita buka kitab Mazmur, ya. Saya langsung saja ke Mazmur 73. Ya, ada di sini. Ya, kita baca mulai dari atas sedikit. Ya, ini dia. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Ya, kita membahas sesuai dengan pertanyaan yang ini, ya. Di pelajaran kita ada pertanyaan, mengapa Tuhan tidak menangani kejahatan secara lebih langsung dan segera? Ini pertanyaan yang seringkali kita tanyakan dalam kehidupan kita. Ya, mengapa Tuhan tidak menangani kejahatan secara lebih langsung dan segera? Lalu pelajaran kita katakan kita akan diarahkan kemana? Kita akan diarahkan ke bait suci. Nah, itu terdapat di dalam kitab Mazmur. Ya, salah satunya Mazmur 73. Mari kita baca. Ayat 3. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Ya, mereka ini orang fasik, tapi kita melihat mereka kok berbuat kejahatan kok sepertinya oke-oke aja, ya, baik-baik saja. Tidak ada masalah dengan mereka. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka katanya. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Ya, kemudian di ayat berikutnya, mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, dan mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Ini seperti kekesalan kita mungkin, ya, kalau kita melihat orang-orang fasik, ya, sepertinya tidak ada hukuman atau sepertinya mereka baik-baik saja. Di ayat 13, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah.
Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Kemudian ayat 17, sesuai dengan pelajaran kita tadi dikutip, ya, kita diarahkan ke bait suci, ke tempatnya yang kudus, sampai aku masuk, dikatakan, ke tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Ya, dalam bahasa Inggrisnya di dalam King James Version, until I went into the sanctuary of God, then I understood I there am. Ya, sampai aku masuk dan memandang kepada bait suci, melihat ke tempat kudus bait suci Allah, kita dapat memperhatikan kesudahan mereka. Yaitu apa? Ya, ayat 19, betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena apa? Kedahsyatan. Jadi, dari ayat ini kita dapat lihat bahwa segala kejahatan akan apa? Tuhan akan hukum. Dan mereka akan binasa dalam sekejap mata, habis oleh karena kedahsyatan, akan penghakiman, dan hukuman dari Tuhan. Jadi ketika pelajaran kita menanyakan dan diarahkan kepada bait suci atau ke tempat kudus, inilah yang tertulis di dalam Mazmur 73. Sehingga dengan demikian kita dapat menjawab pertanyaan yang ditanyakan, bahwa cepat atau lambat, suatu saat kejahatan yang dilakukan oleh manusia akan mendapatkan apa? Penghukuman. Jadi ketika kita dapat melihat bahwa akan ada peperangan antara kebaikan dan kejahatan, sama seperti yang kutipan yang di atas, ya, kita dapat melihat Israel bersiap untuk berperang melawan kekuatan kegelapan. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa jangan kita menjadi patah semangat atau lemah di dalam mempertahankan kebenaran, karena sebagaimana bangsa Israel selalu berperang melawan kekuatan kegelapan, demikian juga kita akan berperang melawan kekuatan kegelapan, dan kegelapan itu adalah apa? Perbuatan-perbuatan jahat, melanggar hukum Tuhan. Jadi kita harus selalu sabar, menantikan pertolongan Tuhan. Inilah tema dari seluruh pelajaran kita yang akan kita pelajari sepanjang saat ini, bahwa kita akan berperang melawan kekuatan kegelapan, karena pekerjaan kita adalah pekerjaan untuk memberitakan keselamatan kepada orang lain, dan ketika kita melihat bahwa kejahatan itu masih saja terjadi dan tidak ditangani secara langsung oleh Tuhan, maka jangan lupa pelajaran tentang apa? Tentang bait suci, bahwa suatu saat segala perbuatan kita akan apa? Mendapatkan upah sesuai dengan apakah itu kebenaran, apakah itu dosa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Baik, kita akan masuk kepada pelajaran selanjutnya, kepada pelajaran hari Minggu. Baik, di pelajaran hari Minggu berjudul Penolong dalam Kesesakan. Bacalah Mazmur 46. Pekabaran pengharapan apakah yang dapat kita ambil dari hal ini di tengah kekacauan kehidupan sekarang, dan apakah yang kita ketahui akan terjadi di bumi pada akhir zaman ketika pertentangan besar terjadi di sini. Ya, jadi kita akan melihat bahwa sesuai di dalam bagian pendahuluan dari pelajaran kita, ya, tadi di sini disebutkan, kita melihat bahwa Israel bersiap untuk berperang melawan kegelapan. Dan sebagaimana bangsa Israel berperang melawan kekuatan kegelapan, maka kita sebagai umat-umat Tuhan Israel modern hari ini, pada saat ini, ya, kita pun sedang mengalami pengalaman atau hal yang sama, ya, bahwa kita juga sedang berperang melawan kekuatan kegelapan. Oleh sebab itu, pelajaran kita selanjutnya di hari Minggu diberi judul sesuai dengan konteks bahwa kita sedang berperang melawan kegelapan, bahwa ada Allah yang menjadi penolong dalam kesesakan. Dan kita diundang untuk membaca Mazmur 46. Mari kita membaca Mazmur 46, ya. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong, ya, Allah itu dikatakan bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu, kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloraknya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang.
Ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub, Selah. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan permusuhan di bumi, yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Kita kembali kepada bagian penjelasan. Ya. Selanjutnya dikatakan, Mazmur 46 tampaknya menyentuh tema yang kita temukan dalam kitab Ibrani. Sesuatu yang lebih baik. Yesus adalah lebih baik daripada imam besar duniawi. Pengorbanannya lebih baik daripada semua pengorbanan hewan. Dan bait suci surgawi adalah lebih baik dari tipe-tipe yang ada di bumi, yang telah dilakukan dalam upacara-upacara dalam kehidupan bangsa Israel, bangsa Yahudi yang lampau, yang sesungguhnya melambangkan apa? Pengorbanan akan kematian Yesus di kayu salib. Namun, Mazmur ini mengambil pendekatan yang berbeda. Penulis tidak mengambil hal-hal yang baik dan membandingkannya dengan hal-hal yang lebih baik. Dia membandingkan dunia yang memberontak dan konsekuensi mengerikan yang ditimbulkannya dengan janji akan hal-hal yang lebih baik yang Tuhan rencanakan untuk kita. Jadi tadi di bagian awal juga kita dapat melihat dan telah diambil kutipan bahwa akan ada satu upah yang akan kita terima. Ya, kita boleh di sini tadi ingatkan ya, di mana tadi ya? Nah ini dia. Dalam kisah tentang adegan penghakiman, upah itu adalah pahala diberikan kepada orang benar dan hukuman dijatuhkan kepada orang fasik. Inilah upah dari kehidupan kita. Apakah kita adalah orang benar yang mendapatkan pahala, dan apakah kita adalah orang fasik di mana hukuman akan menjadi bagian dari kita. Ya, kita kembali lagi kepada pelajaran yang tadi. Jadi dikatakan bahwa ada konsekuensi dari setiap kehidupan kita. Baik dunia yang memberontak dengan konsekuensi yang mengerikan yang ditimbulkannya, baik orang benar yang diberikan pahala, yaitu dengan janji akan hal-hal yang lebih baik yang Tuhan rencanakan untuk kita. Memang Mazmur ini dipenuhi dengan harapan dan janji bahwa bahkan di tengah kehancuran dan pencobaan serta penderitaan dan peperangan yang kita hadapi, pada akhirnya kita harus diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Dan untuk beristirahat, ya artinya untuk beristirahat di sini, untuk memiliki kelegaan dikatakan dalam kepastian bahwa suatu hari nanti semua hal ini yang terjadi di dunia ini akan berakhir dan bahwa Tuhan akan ditinggikan di bumi. Tertulis di dalam Mazmur 46 ayat 11. Perhatikan juga apa yang tertulis di sini. Sebab kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Seseorang tidak bisa diingatkan akan pemandangan yang terjadi pada kedatangan kedua. Yaitu apa? Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Wahyu 6 ayat 14. Dan ini menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Dunia kita saat ini dengan segala kejahatannya yang menyertainya tidak akan bertahan selamanya. Ya, di sini dikatakan bahwa kita tahu sama-sama dari firman Tuhan, dunia kita saat ini dengan segala kejahatannya yang menyertainya tidak akan bertahan selamanya. Artinya, Tuhan akan menyudahi semua fase kehidupan yang ada di dunia ini ketika apa? Dia datang pada kedatangan yang kedua kali untuk menjemput kita. Dan di sini dikatakan, dan apa yang datang setelahnya menjanjikan kita yang sekarang hampir tidak dapat dipahami oleh pikiran kita. Namun untuk saat ini kita hanya perlu bertahan. Jadi dari segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini, baik dengan segala kejahatannya, di bagian awal tadi ada pertanyaan, mengapa sih Tuhan sepertinya membiarkan kejahatan? Ya, di pelajaran hari Minggu kita dapat lihat, jangan kita cemburu kepada orang fasik. Ya, seperti tadi di bagian pendahuluan, bahwa ketika kita memandang ke bait suci, kita akan melihat bagaimana nasib-nasib orang fasik, bagaimana nasib orang jahat, bahwa cepat atau lambat penghakiman Tuhan akan berlaku bagi kita, baik orang benar maupun orang yang tidak benar. Yang perlu pada saat ini dikatakan, namun untuk saat ini kita hanya perlu bertahan. Tetap dalam iman dan berpegang teguh pada wahyu Tuhan yang kita miliki. Jadi walaupun keadaan di sekeliling kita tampak berbeda dengan janji dan pemeliharaan Tuhan, tetapi jangan sampai kita melepaskan pegangan kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Bertahan, berpegang teguh kepada firman-Nya, kepada wahyu Tuhan yang kita miliki, terutama di dalam Yesus Di dalam Yesus di kayu salib, yaitu apa?
bagaimana Yesus bertahan, dia mau menderita terhadap segala penganiayaan dan pencobaan untuk memberikan keselamatan kepada kita. Betapapun buruknya hal-hal di dunia ini, dan kita tahu itu akan menjadi lebih buruk. Harapan apakah yang Anda harus ambil dari pengetahuan Anda tentang kebaikan, kuasa, dan karakter Tuhan? Pikirkan tentang salib. Ya, saya pikir ya ini ya tadi, bahwa kita hanya perlu bertahan tetap dalam iman dan berpegang teguh pada wahyu Tuhan yang kita miliki, terutama di dalam Yesus di kayu salib. Karena kematian Yesus di kayu salib adalah janji dan pengharapan bagi kita akan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, bahwa kita akan diberikan upah ketika kita tetap setia kepada Tuhan. Kita akan masuk kepada pelajaran hari Senin. Baik, kita akan belajar pelajaran hari Senin, harapan di tengah gejolak. Sebagian besar bahasa dalam kitab Mazmur bersifat simbolis. Tetapi, jika menyangkut bahasa yang mengarah pada pengaturan akhir planet kita hanya memiliki sedikit alasan untuk percaya bahwa itu adalah hanya simbolis. Mazmur 46 mengingatkan kita bahwa bumi secara fisik akan sangat terpengaruh oleh kedatangan Kristus kembali. Tetapi, bukan hanya bebatuan dan lautan yang akan terpengaruh. Klimaks besar dari sejarah bumi akan berarti kehancuran kerajaan-kerajaan duniawi, sistem pemerintahan manusia yang menyedihkan, yang telah menyebabkan begitu banyak penderitaan selama ribuan tahun. Pada akhirnya, semua kekuatan ini dan semua kejahatan dan penderitaan yang mereka timbulkan pada umat manusia akan berakhir total. Bacalah Yeremia 4 ayat 23-26. Apakah yang ayat ini ceritakan kepada kita tentang nasib dunia ini? Setidaknya sampai ada langit yang baru dan bumi yang baru. Wahyu 21 ayat 1. Mari kita buka Yeremia 4 ayat 23 sampai 26. Jika engkau kembali, Yeremia 4 ayat 23 sampai 26. Aku melihat kepada bumi, ternyata campur baur dan kosong, dan melihat kepada langit, tidak ada terangnya. Aku melihat kepada gunung-gunung, ternyata goncang, dan seluruh bukit pun goyah. Aku melihat, ternyata tidak ada manusia, dan semua burung di udara sudah lari terbang. Aku melihat, ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun, dan segala kotanya sudah runtuh di hadapan Tuhan, di hadapan murkanya yang menyala-nyala. Saudara bisa lihat di sini, dan segala kotanya, ya, kota di dunia ini segala kotanya akan runtuh di hadapan Tuhan, di hadapan murkanya yang menyala-nyala. Kita kembali kepada pelajaran kita. Nubuatan Alkitab menunjukkan kepada kita apa yang akan terjadi di dunia ini. Penglihatan Daniel 7 misalnya menunjukkan kepada kita lautan badai di mana bangsa-bangsa di dunia bangkit. Angin perselisihan dan peperangan bertiup melintasi lautan bangsa-bangsa di bumi di dunia ini, menghasilkan kerajaan duniawi satu demi satu, dan tidak satupun dari mereka dapat menyelesaikan masalah nyata yang menimpa umat manusia. Para pemimpin duniawi yang berani kita percayai hampir selalu terbukti sama berdosa dan egoisnya dengan kita semua. Tak satupun dari kerajaan yang diperlihatkan kepada Daniel terbukti menjadi rumah yang aman bagi umat Tuhan. Jadi ini saya highlight ya. Kita boleh merenungkan kalimat ini atau firman ini. Tak satupun dari kerajaan yang diperlihatkan kepada Daniel, artinya tak satupun tempat di dunia ini atau bangsa atau negara atau kerajaan apapun di dunia ini yang terbukti menjadi tuan rumah yang aman bagi umat Tuhan. Jadi artinya ini hanya bersifat apa? Sementara. Tak satu pun terbukti menjadi rumah yang aman bagi umat Tuhan. Jadi dunia ini apa? Bukan rumah kita. Meskipun dikatakan beberapa wilayah atau daerah yang lain lebih baik daripada yang lain. Tetapi kita tahu bahwa kita memiliki kewarganegaraan kita bukan mana? Bukan di dunia ini. Tetapi di dalam kerajaan Allah sesuai Filipi 3:20. Dan jauh di atas kekacauan planet ini ada tahta yang tidak dapat dipindahkan. Yeskiel 1:26. Yesus mengajarkan bahwa dunia akan bergerak ke dalam kekacauan yang lebih dalam ketika mendekati saat kedatangan Kristus kembali. Saudara bisa perhatikan, saudara bisa lihat di highlight yang warna merah. Dikatakan bahwa menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, menjelang saat kedatangan Kristus kembali, dunia ini akan bergerak ke dalam kekacauan yang lebih dalam. Artinya akan menjadi lebih kacau, ya, menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan saudara bisa perhatikan di sekeliling kita masing-masing bahwa memang keadaan dunia pada saat ini menjadi apa? Lebih dalam jatuh ke dalam apa? Kekacauan. Sesuai dengan nubuatan yang ada di dalam Alkitab yang tertulis di dalam
Matius 24. Tetapi kita dapat bertahan di dalam iman, terlepas dari kondisi planet kita. Karena kita dapat mengetahui bahwa Tuhan tidak kehilangan kendali. Ini perlu kita tanamkan dalam-dalam di dalam iman dan kepercayaan kita, bahwa Tuhan tidak kehilangan kendali. Apapun peristiwa yang terjadi di dalam dunia ini, walaupun itu kejahatan sedang berlangsung, dikatakan bahwa Tuhan apa? Tidak kehilangan kendali. Tuhan masih memegang kendali. Dan dikatakan bahwa dia akan apa? Menepati janjinya. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Mazmur 46 ayat 7 dan 8. Dalam jangka pendek segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik. Dan juga tidak akan demikian. Jangka panjang itu syukur kepada Yesus adalah masalah lain. Jadi tidak diragukan lagi bahwa dunia kita yang tampak kacau dan di luar kendali. Bagaimanakah seharusnya nubuatan Daniel 7? Misalnya membantu kita melihat bahwa pada akhirnya segala sesuatu akan berjalan baik bagi kita jika kita tetap setia. Ya, sama dengan pelajaran hari Minggu, pelajaran sebelumnya, bahwa yang perlu kita lakukan adalah apa? Tetap bertahan, berpegang kepada apa? Kepada wahyu atau firman Tuhan, apapun yang apa? Yang terjadi di sekeliling kita. Baik, kita akan memasuki pelajaran hari Senin. Baik, maksudnya tadi memasuki pelajaran hari Selasa ya. Di hari Selasa, kita memasuki pelajaran dengan judul di bawah kakinya. Bacalah Mazmur 47 ayat 1-5. Apakah yang dikatakannya tentang tempat kita pada akhirnya dalam kerajaan Kristus? Mari kita buka Mazmur 47 ayat 1-5. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elok-elokkanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Selah. Jangka panjang, masa depan cerah, sampai saat itu umat manusia menyerahkan kekuasaan atas planet ini kepada Lucifer. Dan pada saat iblis muncul di Dewan Surgawi dalam kitab Ayub, dia membual bahwa bumi ini miliknya. Dari mana engkau datang? Tuhan bertanya. Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi, jawabnya. Itu tertulis di dalam Ayub 1 ayat 7. Ya, coba kita buka Ayub 1 ayat 7 supaya kita mengerti, karena ada kata yang ditekankan di dalam ayat pelajaran kita di Ayub 1 ayat 7. Ya, ini versi King James versinya tertulis ya. Di sini ada terjemahan baru dan King James Version. Di sini dikatakan dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Di dalam bahasa Inggrisnya, from going to and fro in the earth and from walking up and down in it. Jadi ada kata walking atau berjalan kaki ya, atau menjejakkan kaki. Nah, ini dia di dalam Ayub 1 ayat 7. Baik, kita kembali kepada pelajaran kita. Di sini dikatakan, ya, iblis sedang menyatakan kepemilikan. Kaki, yang menjejakkan kaki atau berjalan tadi di dalam Ayub 1 ayat 7, ya. Kaki digunakan pada zaman kuno untuk mewakili kepemilikan. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, perintah Tuhan kepada Abraham. Sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Ya, di sini kata bersiaplah, jalanilah negeri itu. Artinya berjalan itu kan berarti menggunakan apa? Menggunakan kaki. Jadi artinya jalanilah negeri itu berarti kuasailah, milikilah negeri itu. Ya, menurut panjang dan lebarnya. Itu perintah Tuhan kepada Abraham di Kejadian 13 ayat 17. Jadi ini menyatakan pemilikan bahwa Abraham diberikan apa? Negeri itu untuk siapa? Allah memberikan negeri itu kepada Abraham. Sesuai dengan Kejadian 13 ayat 17. Kemudian bandingkan 1 Tesalonika 4 ayat 13-17 dan Zakaria 14 ayat 4. Ya, mari kita buka dan perhatikan kaki Kristus. Jadi ada kaki Kristus di situ disebut. Apakah perbedaan yang Anda temukan di antara bagian-bagian ini, dan apakah yang mereka ajarkan kepada kita tentang dua aspek yang berbeda ini? Meskipun terkait aspek dari kedatangan akhir Kristus di dunia ini. Jadi kita dianjurkan atau diarahkan untuk buka 1 Tesalonika
1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 17. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 17. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita, seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi, di sini dikatakan, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi Tuhan, Yesus akan turun dari surga. Kemudian tadi kita diarahkan untuk membaca Zakaria 14 ayat 4, membandingkan 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 17 dengan Zakaria 14 ayat 4. Zakaria 14 ayat 4. Pada waktu itu, kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang tergeletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi akan ke selatan. Zakaria 14 ayat 4. Kita kembali kepada pelajaran kita, keterangan dan pembahasan. Berbicara tentang apa yang Kristus lakukan pada akhir milenium. Ellen White menulis, Kristus turun ke atas Bukit Zaitun. Dari mana ia naik ke surga setelah kebangkitannya. Dan di mana malaikat-malaikat mengulangi janji mengenai kedatangannya kembali. Jadi kita ketahui bahwa pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali, sesuai juga dengan Zakaria 14 ayat 4 tadi, ya. Mari kita sekali lagi buka Zakaria 14 ayat 4. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang tergeletak di depan Yerusalem sebelah timur. Bukit Zaitun akan terbelah dua dari timur ke barat, ya. Jadi Ellen White juga menulis Kristus turun ke atas Bukit Zaitun dari mana ia naik ke surga setelah kebangkitannya dan di mana malaikat-malaikat mengulangi janji mengenai kedatangannya kembali. Jadi Kristus turun ke atas Bukit Zaitun pada kedatangan yang kedua kali. Dia turun sama seperti janji firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul, ya. Coba kita boleh buka Kisah Para Rasul 1. Ya, ketika malaikat bertanya, ya. Di sini ya, pada waktu itu kita ketahui bahwa Yesus terangkat ke surga. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Di ayat 10, Kisah 1 ayat 10, kemudian ketika mereka menatap ke langit pada waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka. Di ayat 11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya perjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Jadi dari sini dapat kita ketahui bahwa keterangan Zakaria 14 ayat 4 dan kutipan dari pelajaran firman Tuhan dari Ellen White itu apa? Ya, ini sama, ya. Nabi itu berkata, lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang-orang Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dia. Pada waktu itu, kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua sehingga menjadi suatu lembah yang sangat besar. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya.
Zakaria 14 ayat 5, ayat 4, dan ayat 9. Sementara Yerusalem baru dengan kemuliaannya yang mempesona, turun dari surga ke tempat yang telah disucikan dan dipersiapkan untuk menerimanya. Maka Kristus dengan umatnya dan malaikat-malaikat memasuki kota suci itu. Referensi ini diambil dari Ellen White, Alpha Omega, jilid 8, halaman 700. Lihatlah pengharapan yang telah diberikan kepada kita di dalam Yesus. Pikirkan betapa sulitnya hidup kita jika semuanya berakhir selamanya dengan kematian. Semuanya akan sia-sia, bukan? Jadi dari pelajaran ini kita dapat melihat bahwa pengharapan umat-umat Tuhan yang setia kepada Tuhan, yang tetap berpegang teguh dan bertahan dan percaya tetap kepada firman-Nya, tidak akan berakhir dengan sia-sia. Mereka sesuai dengan ayat di dalam 1 Tesalonika tadi, ya ayat 4 sampai 3. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 17. Akan ada upah yang akan Tuhan berikan kepada kita sesuai dengan perbuatan kita masing-masing. Dan orang-orang benar, baik yang sudah mati akan dibangkitkan, dan yang masih hidup akan diubahkan naik ke dalam kerajaan surga. Kita akan memasuki pelajaran hari Rabu. Kita masuk pada pelajaran hari Rabu, anggur dan darah. Bacalah Mazmur 75, bacalah juga Matius 26 ayat 26 sampai 29, dan Wahyu 14 ayat 9 sampai 12. Apakah yang Mazmur ini ungkapkan tentang beberapa masalah yang dipertaruhkan dalam penghakiman? Dan bagaimana ayat-ayat lain ini membantu kita memahami masalah-masalah ini? Mari kita buka Mazmur 75, ada 3 ayat ya. Mazmur 75, semua ayat ada 11 ayat. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, jangan memusnahkan Mazmur Asaf nyanyian. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Bumi hancur dan semua penduduknya. Tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya, Selah. Aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual. Dan kepada orang-orang yang fasik, jangan meninggikan tanduk. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Jangan berbicara dengan bertegang leher. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu, dan ditinggikannya yang lain. Kita ke Matius 26 ayat 26 sampai 29. Ayat 26 sampai 29. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah, kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku dan perjanjian yang tumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil dari pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu, dalam kerajaan Bapakku. Kemudian ayat berikutnya, Wahyu 14 ayat 9 sampai 12. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan meminum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi dari pelajaran hari Rabu, yaitu mengenai anggur dan darah, kita tadi telah membaca 3 ayat, dan di bagian keterangan disebutkan ada beberapa pemikiran bahwa Mazmur ini akan dinyanyikan pada saat kehancuran pasukan Sanherib secara ajaib, itu di 2 Tawarik 32 dan 2 Raja-Raja 19. Sebuah kisah yang tampaknya mengarah pada kehancuran terakhir orang fasik dalam Wahyu 20. Umat Allah berada di dalam kota suci
bersama raja mereka yang benar ketika pasukan kejahatan datang dan mengepung mereka, dan kemudian mereka dihancurkan oleh Allah sendiri. Salah satu hal yang dikoreksi Tuhan dalam penghakiman adalah penyalahgunaan kekuasaan yang telah terjadi di dunia kita yang telah jatuh. Manusia yang jatuh tidak lagi hidup untuk orang lain atau untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk dirinya sendiri. Saat ini dalam banyak hal kita hidup dengan konsekuensi memilih untuk percaya bahwa tidak ada standar moral yang berarti atau objektif di alam semesta. Jika ada, arti filsuf Friedrich Nietzsche bersikeras bahwa kita harus menciptakannya untuk diri kita sendiri dan berpura-pura seolah-olah alam semesta ada untuk keuntungan kita. Setiap individu pada dasarnya berperilaku seolah-olah dia adalah Tuhan. Orang mungkin bertanya dengan wajar, seberapa baik filosofi ini berhasil bagi Nietzsche sendiri? Tidak terlalu baik. Sebenarnya dikatakan di sini dia menjadi gila. Pingsan di sebuah jalan di Italia setelah mencoba menghentikan seorang pria memukuli seekor kuda. Dia kemudian menghabiskan 11 tahun berikutnya dari hidupnya dalam keadaan semi-katatonik sebelum kematiannya pada tahun 1900. Kemudian betapapun buruknya masalahnya, sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk hidup dengan harapan dan tidak menilai masa depan dari kejadian terkini. Sangat mudah untuk putus asa karena kita melihat pilar-pilar peradaban terus terkikis oleh hati dan pikiran orang-orang yang tidak bertuhan, atau oleh mereka yang pandangannya tentang Tuhan tidak ditemukan di dalam Alkitab. Kita saat ini hidup dalam periode di mana nilai-nilai moral, bahkan hal-hal mendasar seperti jenis kelamin manusia, laki-laki dan perempuan telah diserang. Setidaknya di beberapa bagian dunia, jenis-jenis amoralitas tertentu, hal-hal yang membuat banyak orang malu untuk membicarakannya, bahkan secara pribadi sekarang dipuji dan dipuja di depan umum. Begitulah hal-hal buruk semakin menjadi-jadi. Meskipun kita harus melakukan bagian kita sekarang untuk mencoba membuat hidup lebih baik bagi orang lain. Mengapa selalu penting untuk diingat bahwa akan terjadi kehancuran total dari dunia saat ini dan penciptaan kembali yang supernatural sebelum semuanya pada akhirnya menjadi benar. Pelajaran hari Kamis agar keselamatanmu diketahui. Bacalah Mazmur 67. Bagaimanakah nyanyian pujian ini menginformasikan pemahaman Anda tentang peran umat Allah dalam Wahyu 14 ayat 6 sampai 12. Mari kita membuka Mazmur 67. Untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur, nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, Selah, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi, Selah. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Para insinyur di Massachusetts Institute of Technology telah menciptakan lapisan hitam baru yang membuat objek yang dicatnya dengan hampir tidak terlihat. Dibuat dari nanotube, warnanya berkali-kali lebih gelap daripada bahan hitam apapun yang dibuat sebelumnya. Bahan baru ini dapat menyerap 99,999% cahaya dari semua yang tampak. Bahkan cahaya paling terang pun gagal membuat objek yang tercakup dalam lapisan ini terlihat. Mazmur 67 dimulai dengan seruan kepada Tuhan untuk menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi. Mazmur 67 ayat 2 dan 3. Dalam rencana keselamatan, Tuhan telah menyediakan jalan bagi orang berdosa untuk diterima kembali ke hadirat-Nya yang langsung dan mulia tanpa dihancurkan oleh kemuliaan-Nya. Dan bahkan sekarang, dalam kehidupan ini, salib Kristus memungkinkan wajah Tuhan menyinari kita. Tetapi masih ada lagi. Tuhan bermaksud agar kita memantulkan terangnya ke seluruh dunia. Inilah tugas yang diberikan kepada Israel. Sama, ini juga tugas yang diberikan kepada siapa? Kepada kita tentunya. Bait suci itu akan menjadi rumah doa bagi semua bangsa. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa
bagi segala bangsa. Dalam Mazmur ini, Daud mengingatkan kita bahwa Tuhan ingin jalannya diketahui di bumi, keselamatannya di antara segala bangsa. Tragisnya, umat Tuhan sering gagal dalam tugas ini. Ya, ini menjadi bahan perenungan bagi kita, dan kita dapat melihat bahwa seperti kegagalan bangsa Israel di masa lampau, umat Tuhan pada saat ini juga kita dapat lihat dan saksikan bahwa umat Tuhan sering gagal dalam tugas ini. Tugas apa? Tugas di dalam untuk membuat gereja kita atau kehidupan kita menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Tugas untuk bahwa Tuhan bermaksud agar kita memantulkan terangnya ke seluruh dunia. Ya. Catatan Israel dalam Perjanjian Lama berisi beberapa pasal kelam. Seperti halnya catatan gereja Kristen selama 2 milenium terakhir. Itu catatan kita, gereja kita, umat Tuhan kita pada saat ini ya. Umat Tuhan, gereja Kristen pada saat ini dikatakan sama mengalami banyak kegagalan dan pasal kelam di dalam kehidupan kerohanian kita. Seolah-olah, sesuai dengan perumpamaan yang tadi telah kita baca di atas, ya, bukan perumpamaan ya, ilustrasi yang diberikan, bagaimana sebuah objek dibuat dengan sangat hitam pekat, sampai-sampai cahaya yang paling terang sekalipun susah untuk melihat benda itu. Di sini dikatakan yang warna hijau ya, seolah-olah kita telah melukis hati kita, dikatakan dengan zat yang sangat gelap, puas menyerap cahaya Tuhan tanpa memantulkannya. Kadang-kadang kita memperlakukan pergerakan akhir zaman Tuhan sebagai semacam ruang keberangkatan istimewa yang disediakan untuk para penerbang spiritual. Dan kita tampaknya cukup puas bahwa seluruh dunia harus duduk di ruang gerbang yang bising dan tidak nyaman. Tidak siap untuk perjalanan ke depan. Namun umat sisa dalam Wahyu 14 tidak boleh puas hanya berdiri di Sion bersama Kristus, menunggu di hadiratnya. Jadi di dalam menantikan kedatangan yang kedua kali, kita dikatakan tidak boleh hanya puas berdiri bersama dengan Kristus, menunggu di hadiratnya, tanpa melakukan apa-apa. Sebaliknya dikatakan bahwa mereka, tugas kita sebagai umat Tuhan pada saat ini dikatakan harus terbang melintasi muka bumi. Yaitu artinya memberikan pekabaran kepada seluruh dunia, mendesak dunia untuk bergabung dengan mereka di gunung suci Tuhan. Sini ada pertanyaan untuk renungan bagi kita, kewajiban apakah yang harus kita sebagai gereja dan sebagai individu untuk rasakan mengajarkan kepada orang lain kebenaran yang sangat kita cintai. Jadi kewajiban kita sebagai gereja dan sebagai individu adalah yaitu tadi ya, bahwa Dia ingin bahwa rumah atau hidup kita, gereja kita akan disebut sebagai rumah doa bagi segala bangsa. Rumah doa itu adalah rumah yang memancarkan nyanyian dan pujian ya kepada seluruh dunia. Ya, sama tadi di dalam Mazmur 67 dikatakan bahwa kiranya supaya jalanmu dikenal di bumi melalui apa? Kehidupan kita. Dan dikatakan kiranya bangsa-bangsa bersyukur, dan dengan ucapan syukur kita dan dengan sukacita kita dan sorak-sorai kita di ayat 5 ini, orang lain dapat mengenal kebenaran dan keselamatan yang telah kita terima dan kita hidupkan, sehingga keselamatan itu boleh sampai juga kepada bangsa-bangsa yang lain, dan mereka boleh diselamatkan bersama-sama dengan kita. Inilah pelajaran dari hari Kamis, dan kita akan memasuki pelajaran hari Jumat. Baik, pada pelajaran hari Jumat, pelajaran bagian pendalaman, kita diajak untuk membaca Mazmur 133, Kisah Para Rasul 1 ayat 4-9, dan Wahyu 5 ayat 4-7. Mari kita buka Mazmur 133. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Kita ke Kisah Para Rasul 1 ayat 4-9. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya,
tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, saya penekanan kepada ini saya highlight ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi kita akan menjadi saksi Tuhan. Ya, di sini disebutkan di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ian mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Di Wahyu 5 ayat 4-7 ayat berikutnya. Ayat 4-7. Maka menangislah aku dengan sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, janganlah engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, yaitu Kristus, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk-makhluk itu, dan di tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ya, di sini ada saya penekanan sesuai dengan bacaan sebelumnya. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ya, kemudian di ayat 7 bacaan kita ayat yang terakhir, lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Jadi ini adalah ketiga ayat yang sudah kita baca. Ya, sepanjang zaman para bapa, pengaruh Roh Kudus telah sering dinyatakan dalam cara yang nyata, tetapi tidak pernah sepenuhnya. Sekarang dalam penurutan kepada sabda Juru Selamat, murid-murid mempersembahkan permohonan mereka untuk pemberian ini. Dan di dalam surga, Kristus menambahkan pengantaraannya. Ia menuntut pemberian roh, supaya ia dapat mencurahkannya ke atas umatnya. Ellen G. White, Alpha Omega, jilid 7, halaman 32. Para murid diperintahkan untuk bersaksi tentang Kristus sampai ke ujung bumi. Kisah 1 ayat 8, sebuah karya akan menandai kembalinya Kristus. Kita harus melanjutkan apa yang telah mereka mulai. Ketika Kristus menyuruh kita untuk membawa Injil ke dunia, dia tidak meninggalkan kita sendirian untuk memikirkan bagaimana hal itu bisa terjadi. Pekerjaan itu diarahkan dari bait suci surga. Pekerjaan kita terbungkus dalam Kristus. Dia membimbing dan memberdayakan kita. Ini adalah pekerjaannya, bukan milik kita. Kita diminta untuk mengikuti tuntunannya. Anda akan melihat ini adalah cara kerjanya dengan Israel. Tuhan meminta mereka untuk mengikuti instruksinya. Dan kemudian dia membuat hal yang mustahil terjadi. Roh sudah mulai bekerja di hati tetangga kita. Kita diminta untuk berada di sana ketika saatnya untuk mengambil keputusan tiba, sehingga kita dapat mengundang mereka untuk bergabung dengan umat Allah saat mereka berdiri bersama anak domba di Sion. Kita tidak perlu menciptakan cara dan metode yang baru, karena kita tidak pernah bertanggung jawab atas pekerjaan itu. Jadi yang bertanggung jawab adalah siapa? Adalah Tuhan. Disebutkan di sini, ini adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan kita. Kita hanya diminta untuk mengikuti apa yang Tuhan instruksikan kepada kita. Kita hanya diminta untuk mengikuti tuntunannya. Karena ini pekerjaan Tuhan, maka hanya cara Tuhan yang boleh berhasil untuk apa? Memberikan kesuksesan di dalam pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita untuk membawa Injil ke seluruh dunia. Dan kabar baik bagi kita dikatakan dia tidak meninggalkan kita sendirian. Baiklah saudara-saudara, inilah pelajaran kita dalam Mazmur bagian yang kedua. Kiranya sepanjang seluruh pelajaran ini, kita semakin diberikan pencerahan, pengertian kita akan kehendak Tuhan. Baik itu yang suka mempelajari kitab Wahyu, dan mungkin ada yang belum mengerti dalam mempelajari kitab Wahyu, dikatakan bahwa dengan mempelajari kitab Mazmur, kita akan lebih mengerti pelajaran kitab Wahyu. Konteks keseluruhan, bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini, sambil menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kiranya pelajaran ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini, kami telah selesai mempelajari di dalam Mazmur bagian kedua. Dan kami telah banyak mempelajari firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini semakin memberikan kekuatan, semakin memberikan pengertian, semakin memberikan bahwa kami jangan sampai memutuskan pegangan tangan kami. Kami boleh hendaknya selalu berpegang teguh kepada firman Tuhan dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, sekalipun itu membuat kami bingung, sekalipun kami dapat merasakan bagaimana orang-orang jahat ada di sekeliling kami, dan sepertinya Tuhan tidak mengambil tindakan. Tetapi melalui pelajaran ini, kami diarahkan kepada bait suci, bahwa nasib masing-masing, baik yang berlaku benar maupun berlaku baik, akan terlihat dan akan lebih jelas
kami memahaminya ketika kami memahami pelajaran tentang bait suci, pelajaran kitab Mazmur, dan pelajaran kitab Wahyu. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.